Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fatimah, NIM 025, kelas PAI 3A. Di sini saya akan mereview bacaan artikel yang sudah saya baca. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, langsung saja. Artikel yang saya baca berbicara tentang sekolah Islam atau pondok di selatan Thailand. Di negara Thailand, tepatnya wilayah selatan, adalah tempat di mana adanya pendidikan Islam dibangun dan dikembangkan. Selama abad ke-20, sekolah-sekolah muslim di selatan Asia Timur menjalani negosiasi dengan institusi kekuatan modernitas sekuler non-muslim. Nah, jadi dulu di negara Thailand itu tidak ada atau belum ada sekolah Islam. Karena memang di negara Thailand sendiri, masyarakat Islam itu minoritas. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari pemerintahan negara Thailand untuk membangun atau menyetujui adanya sekolah Islam atau pondok di negara Thailand. Nah, di sini ulama pendidikan berbeda negara memiliki masalah yang agak berbeda untuk menegosiasikan karena perbedaan kondisi politik dan budaya negara bagian. Satu masalah yang harus dinegosiasikan adalah peran yang akan diberikan kepada pendidikan sekuler di sekolah-sekolah ini. Nah, ini membedakan orang-orang yang menganut kepercayaan dari orang Thailand lainnya dalam hal agama saja. Nah, ini berbeda dengan negara-negara lain. Artinya, Thailand itu berbeda kondisi politiknya dan budayanya dengan negara lain. Contohnya, negara kita, negara Indonesia. Di negara Indonesia, seperti yang kita ketahui, banyak sekali sekolah-sekolah madrasah yang berbasis agama Islam, yang berstandarkan agama Islam. Mengapa sangat mudah atau mengapa bisa di Indonesia itu sangat banyak sekali sekolah-sekolah yang berdiri yang berlandaskan Islam? Karena salah satunya, karena di negara Indonesia ini masyarakat Islam termasuk mayoritas, tidak seperti di negara Thailand ini. Nah, ini menjadi salah satu juga mengapa dibangunnya sekolah Islam di negara Thailand ini banyak sekali dilakukan pertimbangan-pertimbangan, negosiasi yang cukup panjang, karena di negara Thailand masyarakat Islam sangat minoritas dan pemerintahan negara Thailand juga mempertimbangkan apakah tujuan dari dibangunnya sekolah Islam ini akan berpengaruh, berdampak yang baik untuk negara di Thailand sendiri. Lalu pondok di Kerajaan Patani. Sebelum Kerajaan Patani Islam, kerajaan ini adalah kerajaan Buddha yang menjadi tuan rumah komunitas minoritas pedagang muslim, khususnya dari Pasai, dan dari sinilah dimulailah Islamisasi kerajaan yang dilakukan oleh pedagang muslim dari Pasai. Anggota lain dari komunitas muslim ini mendidik raja dalam masalah Islam dan pemerintahan Islam. Dan dari semenjak itu, pada abad ke-16, Patani menjadi kerajaan Islam. Setelah Patani menjadi kerajaan muslim, mulai dari situlah adanya sekolah-sekolah muslim, yakni pondok pesantren. Nah, jadi sebelum kerajaan Patani ini menjadi Islam, dulunya kerajaan Patani ini adalah kerajaan Buddha. Dan di dalam kerajaan ini ada beberapa di sini maksudnya bisa dikategorikan minoritas ya, pedagang muslim. Nah, mulai dari pedagang muslim inilah mereka melakukan islamisasi kerajaan yang dilakukan oleh pedagang muslim ini sendiri. Jadi
pedagang muslim melakukan islamisasi atau bisa dibilang juga berdakwah yang dimulai dari raja. Dari kata mendidik raja ini maksudnya mengajarkan, mengenalkan, mulai dari mengenalkan lalu mengajarkan apa itu Islam dan bagaimana itu Islam, masalah-masalah Islam dan pemerintahan Islam itu yang seperti apa. Lalu mulai dari situ pada abad ke-16 Patani menjadi kerajaan Islam. Dan dari kerajaan sendiri mengirimkan misionaris dan pengajar yang mengajarkan tentang keimanan. Penulis kitab Jawi melihatnya sebagai misi mereka untuk mendidik umat Islam. Jadi mulai dari pedagang muslim tadi mengajarkan, mengenalkan Islam dari mulai rajanya sendiri, mulai dari raja lalu mereka mulai mengirimkan pengajar-pengajar misionaris untuk mengajarkan keimanan, untuk mengajarkan apa itu Islam, ya seperti yang dilakukan oleh pedagang muslim tadi untuk bertujuan untuk menyebarluaskan agama Islam. Nah, penulis kitab Jawi ini menulis karya mereka untuk bertujuan agar generasi penerus itu bisa mempelajari sejarah Islam di negara Thailand. Lalu kebijakan pendidikan Thailand dan penanggulangan militan. Penggabungan Patani ke Siam pada tahun 1902 tidak memicu perhubungan baru ketiga, tetapi hanya mengubah yang sudah ada. Kebijakan pendidikan Thailand dan penanggulangan militan mereka menjadi Muslim sipil Thailand. Murid belajar ketulusan dan rasa mandiri dalam kepasrahan pada kehendak Allah. Sejak tahun 1960-an, kelompok-kelompok tertentu yang berperang telah muncul di panggung politik. Beberapa mencoba mengembangkan kesadaran nasional melalui pondok. Nah, pondok ini kan tadi mulai dari kerajaan Patani yang Islam, mulai adanya pembangunan sekolah Islam, termasuk pondok ini. Nah, di pondok itu mereka tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, namun juga mengajarkan ilmu-ilmu politik, kesadaran nasional. Lalu tahun 1968 pertumbuhan perpaduan pembebasan Patani atau yang bisa disebut dengan Patani United Liberation Organisasi itu muncul. Nah, gerakan ini tidak pernah benar-benar berhasil melalui pondok karena pandangannya lebih sekuler. Pondok sebagai situs kontestasi dan kekerasan baru-baru ini. Thailand memasuki perang melawan teror sendiri. Pondok menjadi incaran pemerintah dan kecurigaan militer. Pada awalnya, 10 pondok dipilih sebagai tempat penampungan milisi. Sejumlah pondok digerebek personel TNI, mahasiswa berbaris dan difoto, lalu sidik jarinya diambil. Pada awal Februari 2004, Kepala Sekolah Agama yang juga kebetulan Komite Islam Provinsi Patani, dan dengan demikian dihormati tokoh tidak hanya dalam komunitas agama, tetapi juga dalam masyarakat sipil yang lebih besar masyarakat ditangkap. Nah, alasan penangkapannya adalah karena seorang pemberontak telah melarikan diri dari polisi melalui sekolah yang kebetulan berada di daerah tersebut. Pemerintah ingin menutup 21 sekolah berlabel seperti menyembunyikan teroris. Untuk mengikuti ini, kebijakan yang tidak pandang bulu hanya akan menjauhkan komunitas muslim yang sudah dirugikan. Selain itu, sekolah bekerja sama dengan pihak berwenang sebaik mungkin bisa, dan sejumlah guru yang diduga terkait dengan kekerasan telah dilarang mengajar. Kebijakan kesalahpahaman dan negosiasi. Nah, tak lama setelah serangan terhadap barak tentara pada tahun 2004, Departemen Pendidikan menetapkan tenggat waktu yang memaksa
127 pondok yang tidak terdaftar pada pemerintahan untuk melanjutkan jadi atau dianggap lembaga ilegal sejalan dengan kebijakan sebelumnya yang diajukan pada tahun 1960-an. Nah, pemerintah bersedia mendukung secara finansial sekolah manapun yang bantuan yang diinginkan. Jadi, sekolah yang menginginkan bantuan apapun akan didukung secara finansial oleh pemerintah. Lalu sarannya kemudian adalah mungkin pondok harus dimodelkan menurut prinsip Malaysia dan Brunei. Para pemimpin di selatan menolak saran pemerintah ini mentah-mentah. Kebijakan lain dengan bantalan keamanan strategis adalah untuk mendukung ustadz yang telah pernah menjadi simpatisan separatis tetapi yang memiliki masalah moral dengan kekerasan teroris. Guru diberi gaji bulanan 2.000 baht untuk menang hati dan pikiran mereka. Proyek ini disebut proyek Juan Ustaz. Dan saran kemudian, terjebak antara etnonasionalis Thailand dan multikultural kesopanan. Pendidikan Thailand telah menanamkan berbagai daerah dengan bahasa Thailand Tengah bersama dan perilaku nasional yang sama. Hal ini bahkan terjadi di Thailand Tengah, di mana ada sejumlah provinsi yang penduduk setempatnya berbicara tentang pedesaan yang jelas, berbeda versi Thailand Tengah, dan yang rakyatnya juga harus melakukan alih kode spelling lompatan ketika memasuki ruang publik antara negara dan rumah tangga di dalam masyarakat setempat. Bahasa sipil Thailand yang dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan mereka dan klaim. Cargo mengklaim bahwa para guru agama yang dididik dalam bahasa Thailand dan mencoba memasuki bahasa Thailand telah datang untuk membentuk elit terkooptasi yang terlalu jauh dari sebagian besar populasi. Orang Melayu yang secara sipil Thailand memiliki kesadaran ganda atau dikooptasi oleh negara loyalis, seperti yang telah dilakukan beberapa penulis, adalah untuk salah memahami permainan ganda dan terjemahan pekerjaan identitas serta kewarganegaraan keterlibatan di wilayah tersebut. Sekian review dari bacaan artikel yang saya baca. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, ada beberapa yang mungkin ada sangkut pautnya dengan pengembangan kurikulum, di mana di situ dari tentu saja dalam mendirikan sekolah-sekolah Islam tadi ada beberapa pertimbangan, dan yang bisa kita samakan yakni tadi antara Thailand dan Indonesia sama-sama dalam melakukan pengajaran, dalam melakukan pembangunan itu tetap melihat dari segi politik, spiritual, dan budaya. Nah, dari ketiga ini kita bisa melihat, jadi kalau misalnya ingin menciptakan strategi kurikulum, pengembangan kurikulum dari ingin mengajarkan ilmunya, itu kita perlu melihat dari 3 aspek tersebut. Terima kasih, itu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.